Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali masih dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebih 5 soal kekongruenan dan kesebangunan. Baik, kita langsung ke nomor pertama. Segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen bila sudut A besarnya sama dengan sudut F dan sudut B besarnya sama dengan sudut E, pasangan sisi yang sama panjang adalah. Nah, di sini Pak akan mencoba menjelaskan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kita terlebih dahulu menggambarkan segitiga ABC dan segitiga DEF. Ya, kita gambarkan segitiganya. Misalnya ini adalah segitiga ABC, kita beri nama ya, segitiga ABC. Kemudian yang kedua adalah segitiga DEF. Ya, misalnya kita gambar seperti ini, bentuknya mirip karena kongruen. Ini adalah segitiga DEF dengan keterangan bahwa sudut A itu besarnya sama dengan sudut F. Sudut A itu sama dengan sudut F. Kita berikan simbol supaya kelihatan. Misalnya simbolnya adalah garis lengkung. Sudut A itu sama dengan sudut F. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut E. Kita kasih simbol yang berbeda, misalnya menggunakan huruf X. Sudut B sama dengan sudut E. Oke, sehingga yang tersisa adalah kesimpulan kita adalah besarnya sudut C pasti akan sama dengan sudut D. Mengapa? Karena kedua segitiga ini kongruen. Ya, kongruen itu artinya memiliki pasang sudut yang sama besar dan panjang sisi yang sama panjang. Nah, jadi di sini kita bisa simbol misalnya untuk sudut C kita kasih huruf O, sedangkan sudut D itu bisa diberi juga dengan huruf O karena besarnya sama. Lalu apa hubungan antara sudut dan sisi? Oke, kita mulai dari yang pertama. Di situ bahwa sudut A itu sama dengan sudut F. Sudut A sama dengan sudut F. Kita lihat simbolnya. Di depan sudut A, ini adalah sudut A. Di depan sudut A itu ada sisi BC. Berarti kesimpulan kita karena sudut A sama dengan sudut F, berarti panjang BC, ya, di depan sudut A ada sisi BC, akan sama dengan sudut F, di depan sudut F itu ada sisi DE. Oke, itu yang pertama yang kita peroleh. Lalu yang kedua, sudut B itu sama dengan sudut E, sudut B. Sudut B ini X. Oke, di depannya adalah sisi AC. Sisi AC akan sama dengan sudut E, di depan sudut E berarti juga sama-sama X ya, sama-sama X itu sama dengan DF. Oke, itu panjangnya pasti sama, maaf, DF. Lalu yang ketiga, berarti sudut C akan sama dengan sudut D. Sudut C, di depan sudut C ada sisi AB, ada sisi AB akan sama dengan sudut D, ada sisi EF. Nah, tinggal kita pilih di sini ya dari pasangan ini, kira-kira mana yang sesuai dengan pilihan yang ada. Kita coba cek yang pertama, BC sama dengan DE. BC sama dengan DE. Oh, ternyata ada. Berarti jawaban adalah D. Atau kita bisa pakai cara kedua teman-teman, tidak perlu menggambarkan. Kita tidak perlu menggambarkan seperti ini. Kita hanya menuliskan sudut saja. Jadi yang pertama sudut A sama dengan sudut F, sudut B sama dengan sudut E, ini baru dua pasang sudut, berarti coba lihat sudut A, sudut B, berarti yang belum adalah sudut C. Berarti yang ketiga sudut C akan sama dengan, coba kita perhatikan di sini, F dan E. Padahal ini segitiga DEF, berarti akan sama dengan sudut D. Nah, sekarang sudut A, kita lihat sudut A, perhatikan huruf A. Huruf A, kita hilangkan huruf A di sini, maka tersisa BC. Berarti sudut A di depannya pasti sisi BC. Oke, akan sama dengan sudut F. Sudut F, hilangkan F ini, maka sisa DE. Maka sama dengan DE. Ini persis sama ya, BC sama dengan DE. Oke, lalu ini juga sama, sudut B. Sudut B, hilangkan B berarti sisinya AC.
akan sama dengan sudut E, kita hilangkan E, maka akan menjadi DF. Kemudian yang terakhir, sudut C berarti sisinya AB. Kemudian akan sama dengan sudut D, berarti sisinya EF. Oke ya. Nah, ternyata yang benar sesuai pilihan yang di sini itu adalah BC sama dengan DE. Maka kita juga akan memilih jawaban D. Jadi, untuk soal semacam ini teman-teman punya dua pilihan. Pilihan yang pertama silakan digambarkan, lalu berikan simbol-simbol untuk tiap sudut, supaya kita mudah nanti menemukan mana sudut yang sama besar, atau kita menganalisis menggunakan cara kedua berdasarkan nama sudut, ya nama sudut dan hubungan dengan sisinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 36 cm kali 48 cm. Lalu di bagian atas, kiri, dan kanan foto masih tersisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, ada kata kunci sebangun, maka luas karton yang tidak tertutup foto ditanya adalah luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, di sini kita bisa menggambarkan terlebih dahulu, ya, kita gambarkan terlebih dahulu ukurannya. Kita lihat ukuran dari karton 36 kali 48. Misalnya, ini adalah lebarnya berarti 36. Kemudian tingginya, ya lebarnya misalnya 36, kemudian tingginya adalah 48. Jadi kurang lebih seperti ini kita gambarkan. Ini adalah karton ya, dengan ukuran lebarnya 36, tingginya 48 cm. Foto diletakkan di dalam karton tentu saja. Ya, karton sekaligus menjadi bingkainya. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Lalu ada informasi ternyata di bagian atas, kiri, dan kanan foto itu masih tersisa karton selebar 3. Berarti bagian atas tersisa 3 cm, kemudian bagian kanan juga ada tersisa 3 cm, lalu bagian kiri tersisa 3 cm. Pertanyaannya untuk bagian bawah ini tidak disebutkan sisanya berapa. Berarti ini kita misalkan, karena ini kita tidak tahu ukurannya berapa, kita misalkan sisanya adalah X cm. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas karton yang tidak tertutup foto. Jadi luas karton yang ini, luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, ini kita bisa tulis rumusnya berarti luas karton yang tidak tertutup foto, ya, luas karton tidak tertutup foto itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan luas karton, oke, sama dengan luas karton, lalu dikurangi luas foto. Dikurangi luas foto. Nah, luas karton tentu saja ini bisa lebar kali tinggi, karena ini kita anggap sebagai lebar dan tinggi. Lalu foto juga sama, lebar dan tinggi. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah kita belum menemukan ukuran dari lebar foto dan tinggi foto. Oke, nah berarti kita mencari satu-satu ya, mencari dengan menggunakan konsep kesebangunan. Ini seperti ini teman-teman, kita bisa hitung. Yang pertama kita bisa menulis misalnya adalah lebar karton. Nah, lebar karton diketahui 36 cm, kemudian tinggi karton sama dengan 48 cm. Lalu lebar foto sendiri itu akan sama dengan, perhatikan teman-teman, lebar karton 36, karton kiri dan kanan yang tanpa foto, tidak tertutup foto itu ada 3 dan 3. Berarti lebar foto sendiri akan sama dengan 36 dikurangi 3 dikurangi 3. Itu ya, akan sama dengan 30 cm. Kemudian tinggi foto akan sama dengan 48, lalu kita kurangi 3 kurangi X. Sama dengan 48 kurang 3 dikurangi X akan sama dengan 45 dikurangi X. Oke. Nah, tinggal kita menggunakan konsep kesebangunan. Ya, konsep kesebangunan itu kita bisa bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan berarti lebar foto itu akan sebanding
dengan lebar karton, kemudian sama dengan tinggi foto akan sebanding dengan tinggi karton. Oke, lebar foto itu sebesar 30 cm, lalu per lebar karton itu 36, sama dengan tinggi foto 45 kurang X, lalu per tinggi karton 48. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan teman-teman ya. Sederhanakan 30 dan 36, kita bagi 6 ya, 30 bagi 6 itu sisa 5. Oke, terus 36 bagi 6 itu sisa 6. Lalu 6 dan 48 ini masih bisa dikecilkan ya. Kita bagi 6, bagi 6 sisa 1, lalu ini bagi 6 sisa 8. Setelah itu kita kali silang, ini sisa 1, kita kali dengan 45 kurang X, jadinya 45 kurang X ya, 45 kurang X sama dengan ini 5 dikali 8 ya, sama dengan 5 dikali 8. Oke, berarti 45 kurang X sama dengan 5 kali 8. 5 kali 8 itu berarti 40, atau 45 kita kurangi 40 akan sama dengan X. Berarti 45 kurang 40 sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 5. Maksudnya apa? Maksudnya bagian bawah, bagian tepi bawah yang tidak tertutup foto itu sepanjang 5. Dengan demikian kita akan tahu ukurannya. Oh, kalau begitu tinggi foto itu kan sama dengan 45 kurang X, berarti akan sama dengan 45 dikurangi 5, sama dengan 40. Ini adalah tinggi foto. Ya, ternyata foto itu berukuran 30 kali 40. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung luas karton yang tidak tertutup foto. Ya, dengan demikian kita bisa hitung luas karton yang tidak tertutup foto itu akan sama dengan luas karton dikurangi luas foto. Luas karton itu berarti lebar karton kali tinggi karton sama dengan 36 dikali 48, lalu dikurangi ya, luas foto itu akan sama dengan 30 kali 40, 30 dikali 40 ya. Nah, ini akan sama dengan 1728, lalu dikurangi 30 dikali 40 ya, 3 kali 4 itu 12, berarti ditambah 20 sama dengan 1200. Nah, tinggal kita kurangi 1728 dikurangi 1200 ya, 1728 dikurangi 1200. Ini berarti sama dengan 528 cm persegi. Jadi ini adalah permukaan karton, luas permukaan karton yang tidak ditutupi foto. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini kita melihat ini adalah gambar dua segitiga yang sebangun. Ya, ada segitiga BCD, kita anggap sebagai segitiga yang kecil, itu sebangun dengan segitiga yang besar, segitiga ACE. Ya, maka untuk soal semacam ini teman-teman, hal pertama yang kita lakukan adalah kita melihat ukuran sudutnya. Ya, di sini dari soal sudah diketahui bahwa ternyata besar sudut B itu sama dengan besarnya sudut E. Ya, besar sudut B sama dengan sudut E. Lalu kita bisa menemukan ternyata besar sudut C untuk segitiga kecil itu juga sama dengan besar sudut C untuk segitiga besar. Mengapa? Karena sudut C ini adalah sudut yang berhimpitan, sudut yang dimiliki oleh segitiga kecil sekaligus dimiliki oleh segitiga besar. Maka karena pada dua segitiga terdapat 3 pasang sudut yang sama besar, maka kita bisa pastikan bahwa besarnya sudut D itu akan sama dengan besarnya sudut A. Misalnya kita kasih simbol X. Ya, sedangkan A juga berarti sama X karena besarnya tentu saja akan sama dengan sudut D. Nah, kalau kita sudah menemukan ukuran sudutnya, maka berikut kita melihat ke ukuran sisinya. Kita akan bandingkan sisi-sisi di depan sudut yang sama besar. Oke, kita lihat pertama yang ditanyakan adalah AE. AE ini adalah salah satu sisi pada segitiga besar. Dan AE terletak pada sudut
C, sudut yang bertanda lengkung ini. Ya, karena dia adalah ukuran sisi segitiga besar, kita bisa tuliskan di bawah. Misalnya ini menjadi AE, maka akan sama dengan kita perhatikan sudut C, ya, di depan sudut C ada sisi BD, maka akan sebanding. BD itu akan sebanding dengan AE. Berikutnya kita lihat, kita temukan sisi-sisi yang ukurannya itu sudah ada, sudah diberikan dalam soal. Dan ternyata di depan sudut yang bertanda X, ya, bertanda X. Ini kita perhatikan untuk segitiga kecil, sudut bertanda X atau sudut D itu BC. Maka kita bisa tulis BC per untuk segitiga besar, ya, untuk bertanda X ini di depan sudut A ada sisi EC. Ada sisi EC. Nah, setelah itu tinggal kita gantikan saja teman-teman ya. BD panjangnya sama dengan 6 cm. Lalu per AE itu yang ditanyakan, yang akan kita hitung. Akan sama dengan BC panjangnya itu sama dengan 7 cm. Kemudian per EC, ya, per EC panjangnya 14. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan teman-teman. 7 sama 14. Kita bagi 7 sisa 1, bagi 7 sisa 2. Setelah itu kita bisa kali silang 1 kali AE. Itu sama dengan AE, kemudian 6 kali 2 sama dengan 12. Ya, jadi dengan demikian panjang sisi AE adalah 12 cm. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Nilai X adalah, ya, ini sama seperti tadi. Ini adalah gambar segitiga yang sebangun. Yang sebangun, langkah pertama kita temukan terlebih dahulu ya, sudut-sudut yang sama besar. Yang paling gampang di sini adalah sudut B. Mengapa teman-teman? Karena sudut B ini adalah sudut berhimpitan. Kita kasih lengkung ya, sudut berhimpitan karena sudut B ini milik bersama. Ya, punyanya segitiga kecil sekaligus menjadi miliknya segitiga besar. Lalu sudut F sama dengan sudut C. Misalnya kita kasih huruf X. Nah, ini mengapa sudut F itu sama dengan sudut C? Ini karena dua sudut yang sahadap. Ya, ingat materi kelas 7, apabila dua sudut sadap itu besarnya pasti sama. Nah, ini juga sama, sudut E akan sama dengan sudut A. Misalnya kita kasih simbol O, itu sama besar karena sama-sama sahadap. Ya, ini ditandai oleh dua garis yang sejajar. Nah, kalau kita sudah menemukan pasangan sudut yang sama besar, setelah itu kita akan melihat pasangan sisinya yang sebanding. Yang pertama adalah kita melihat sisi X. Nah, kebetulan ini yang ditanyakan ya. Kita langsung saja. X yang ditanyakan ini terletak di depan sudut F, sudut yang bertanda X. Maka kita bisa tulis di situ adalah BE akan sebanding, perhatikan ini sudut X untuk segitiga kecil, kita lihat sudut X untuk segitiga besar. Di depan sudut X yang segitiga besar ada sisi AB. Berarti BE akan sebanding dengan AB. Kemudian kita perhatikan di sini ada pasang sisi yang diketahui sama-sama berada di depan sudut B yang lengkung. Itu berarti EF untuk segitiga yang kecil, EF akan sebanding dengan AC, ya, akan sebanding dengan AC. Setelah itu tinggal kita gantikan BE itu adalah X, ya, karena di sini panjangnya X cm. Lalu AB itu dari A sampai B. Panjangnya berarti sama dengan 2 ditambah X. Oke, kita tulis 2 ditambah X. Akan sama dengan EF itu panjangnya 6 cm. Lalu untuk AC panjangnya 8 cm. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan 6 dan 8. Kita bagi 2, 6 bagi 2 sisa 3. Kemudian 8 bagi 2 sisa 4. Setelah itu kita bisa kali silang ya teman-teman. X kali 4 itu sama dengan 4X. Akan sama dengan kita kali silang 3 dikali 2 tambah X. 3 dikali 2 ditambah X. Maka di sini akan sama dengan 4X sama dengan 3 kali 2 itu 6. Lalu 3 kali positif X itu positif 3X. Pindah ruaskan ya. Jadinya 4X positif 3X kita pindah ke kiri jadi negatif 3X sama dengan 6. 4X kurang 3X
itu sama dengan X, maka hasilnya juga sama dengan 6 cm. Dengan demikian jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu dia menancapkan pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Jadi ini ada sungai, ini lebar sungai, ada pohon, kemudian ditancapkan ya oleh Andi di posisi A, B, C, dan D. Ya, di sini ada tali. Oke, lalu dihubungkan menghasilkan gambar seperti ini. Maka langkah pertama karena ini adalah gambar segitiga yang sebangun, maka langkah pertama kita temukan terlebih dahulu sudut yang sama besar. Nah, yang pertama yang sama besar, yang gampang dulu. Ini ada segitiga ini ya. Nah, ini sudut di pohon ini ya. Ini adalah sudut berhimpitan karena milik berdua. Miliknya segitiga yang kecil sekaligus miliknya segitiga besar. Oke. Lalu berikut untuk sudut D itu sama dengan sudut A ya, sama-sama sudut siku-siku. Oke, atau sudut sahadap ya. Lalu yang sudut C akan sama dengan sudut B karena sama-sama sahadap ya. Mengapa sahadap? Karena ini ada dua garis yang sejajar. Oke. Nah, setelah itu kita menemukan apa yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah pertama lebar sungai. Lebar sungai ini ukuran yang kita cari misalnya kita kasih dengan huruf X. Berarti yang ditanya adalah X ini. Ya, kebetulan terletak di sudut yang X ini. Oke, jadi kita bisa tulis kalau begitu lebar sungai itu sama dengan karena di sini segitiga kecil sudutnya X, maka segitiga besar sudutnya juga X. Di depan sudut X ini atau sudut B ini ada sisi ini. Jadi ada sisi yang ini. Oke. Nah, ukurannya ini adalah 4 ditambah X. Jadinya X per 4 ditambah X. Akan sama dengan, nah di sini ada dua ukuran yang sudah diberitahu di depan sudut lengkung ini. Ya. Tinggal kita bandingkan berarti sama dengan 6 per 8. Sama dengan 6 per 8. Setelah itu kita sederhanakan 6 dan 8. Bagi 2 sisa 3, bagi 2 sisa 4. Kita kali silang, X dikali 4 sama dengan 4X. Ya, kemudian 3 dikali 4 tambah X. 3 dikali 4 ditambah X. Jadinya 4X sama dengan kali pelangi 3 kali 4 itu sama dengan 12. Lalu 3 kali X itu sama dengan 3X. Ya, setelah itu kita pindah ruaskan. Jadinya 4X kurang 3X sama dengan 12. 4X kurang 3X itu sama dengan X akan sama dengan 12. Ya, 12 meter. Jadi ternyata lebar sungainya itu adalah 12 meter. Maka jawabannya adalah B. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman pembahasan beberapa soal tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa japri Pak Frans ya teman-teman. Biasa jika suka dengan video ini silakan jempol ke atas. Tidak suka boleh jempol ke bawah. Atau juga boleh menuliskan komentar di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan terakhir jangan lupa subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis. Baik, itu saja pembahasan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.